Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Sungguh bersyukur kita pagi ini boleh bertemu dalam doa pagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk waktu ini. Kami mau mendengarkan sedikit kebenaran firman-Mu. Biarlah ini menguatkan, meneguhkan setiap kami di masa-masa kami memperingati kematian-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pagi ini saya mau memberi judul renungan bahwa Allah itu nyata. Saya mau kutip dari Mazmur 22 ayat 1, saya bacakan. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Dalam Mazmur 10 ayat 1 saya bacakan juga. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu kesesakan? Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat-ayat ini ditulis oleh Daud yang merupakan sahabatnya Allah sendiri. Kita tahu bahwa ayat ini yang dikutip oleh Tuhan Yesus pada waktu disalibkan, yang kita sangat kenal sekali dengan bahasa aslinya Eli, Eli, lama sabachthani. Sebetulnya ayat ini ditulis oleh Mazmur oleh Daud, di mana dia merasa bahwa mengapa Tuhan itu jauh daripadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya melihat bahwa ayat ini merupakan next level daripada perjalanan kita mengiring Yesus. Ada kalanya perjalanan kehidupan kita itu akan mengalami yang namanya rasanya Tuhan itu jauh. Di waktu kesesakan di mana kita membutuhkan kehadirannya, tetapi rasanya Tuhan itu kok tidak mendengarkan kita. Kok pertolongan tidak kunjung datang. Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan ini saya beri judul Allah itu nyata. Karena sebetulnya di dalam setiap kesesakan, di dalam setiap apa yang kita alami, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita sekalipun. Tapi justru Dia itu sedang menguji kita untuk naik ke level yang lebih tinggi lagi. Mudah untuk menyembah Allah ketika segala sesuatunya berjalan lancar. Saat Dia menyediakan makanan, sahabat, keluarga, kesehatan, dan situasi yang menyenangkan. Namun apa yang Anda lakukan ketika Allah kelihatannya jauh sekali dari kita? Bagaimana Anda menyembah Allah saat itu? Tingkat terdalam dari penyembahan adalah memuji Allah di tengah penderitaan. Bersyukur kepada Allah selama pencobaan. Percaya kepadanya ketika dicobai. Berserah ketika menderita. Dan mengasihi ketika ia tampak terlihat jauh. Saya ingat betul Bapak Ibu Saudara sekalian, pada waktu anak saya yang laki masih kecil ataupun yang perempuan lah. Waktu dia masih kecil, waktu mereka lagi bermain di depan rumah, anak saya perhatikan dari dalam rumah. Pada waktu dia tahu-tahu lagi bermain dengan temannya, terus kemudian dia terjatuh. Otomatis saya itu sebagai seorang bapak akan langsung keluar rumah dan menolong dia dan melihat apakah ada luka di kakinya atau mengalami hal-hal yang membahayakan. Detik itu juga saya langsung tolong.
Tetapi setelah 11 tahun kemudian, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada waktu anak saya yang laki-laki sudah mulai dewasa, ya belum dewasa, mulai ABG lah. Dan kemudian saya sering melihat dia lagi bermain bola di lapangan di tempat komplek kami. Kalau kita tahu bahwa pada waktu main bola itu kadang-kadang ada benturan antara kaki dengan kaki, atau kadang-kadang di-tackle oleh temannya dan kemudian dia terjatuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, refleks saya tidak bisa sama seperti pada waktu anak saya itu masih kecil dulu. Saya cuma bisa melihat dia dari jauh pada waktu dia di-tackle oleh temannya dan dia jatuh. Saya cuma bisa tersenyum melihat, memperhatikan dia dari jauh. Kenapa? Karena sometimes itu sedang mengajari dia bagaimana menghandle kesulitan, menghandle permasalahan dia di lapangan bola dengan teman-teman. Saya lihat dari jauh saja apakah dia terluka atau tidak. Kalau dia tidak terluka, saya cuma ketawa-ketawa aja, terus kemudian dia berdiri dan bermain lagi dengan teman-temannya. Sebetulnya demikianlah juga bagaimana ayat ini mengajari kepada kita bahwa Tuhan itu kadangkala memperhatikan kita dari jauh. Dia sedang memperlakukan kita sebagai orang yang sudah next level di dalam pengiringan kita kepada dia. Tidak bisa apa-apa selalu ditolong. Tetapi sometimes dia sedang menunggu respon kita. Bagaimana, apakah di masa-masa yang sulit, kita ini tetap mengiring dia, walaupun dia rasanya tidak kelihatan, tidak terdengar. Atau kadang-kala tuntunannya kok rasanya tidak ada, pertolongannya kok tidak kunjung datang. Itu sebetulnya bukan Tuhan tidak ada dan tidak menyertai kita, tapi sesungguhnya dia cuma sedang menguji kita untuk naik ke level yang berikutnya. Kita tahu bahwa Daud itu adalah orang yang dikenan Tuhan. Tentu saja bukan karena Tuhan sedang menghukum Daud sehingga dia tidak menampakkan dirinya kepada Daud. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita di masa-masa yang sedang mengalami rasanya Tuhan kok begitu jauh, pertolongannya kok tidak kunjung datang, tetap duduk diam di bawah kakinya. Cari wajahnya, karena di dalam ketenanganmu dan saat engkau mencari wajah, disitulah kekuatanmu akan engkau dapatkan. Tentu saja Allah tidak benar-benar meninggalkan Daud dalam ayat ini. Dan ia tidak meninggalkan Anda di dalam setiap pergumulan yang sedang engkau alami. Dia telah berulang kali berjanji, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya Tuhan itu sedang mengangkat kita ke next level. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur kalau pagi ini kami diingatkan oleh sebuah ayat firman Tuhan yang Engkau sendiri ucapkan pada saat Engkau di kayu salib. Eli, Eli lama sabachthani. Sesungguhnya Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami, tapi Engkau sedang memperhatikan kami dari kejauhan untuk melihat respon kami di masa-masa sulit, di masa-masa sukar, di masa-masa tantangan. Apakah kami ini tetap tertuju hati kami kepada Engkau? Apakah mata kami terus memandang kepada wajah-Mu ya Tuhan? Inilah kami ya Tuhan yang mau belajar setia di masa kesukaran, di masa yang tidak gampang ini. Kami memilih untuk mengikut Engkau, sekalipun sepertinya pertolongan itu belum kunjung datang. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap umat-Mu boleh dikuatkan, setiap umat-Mu boleh disegarkan. Pagi ini kami mau terus mengiring Yesus sampai seumur hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.